Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Farizal Ramadan dengan NIM 2020-1309 dari Prodi TIF B 2020. Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru berbasis web yang telah saya buat di Makul RPL ini dengan dosen pembimbing saya itu adalah Pak Fitri. Langsung saja kita lihat. Tujuan pembuatan sistem ini adalah agar memudahkan mahasiswa atau siswi dalam melakukan pendaftaran di perguruan tinggi yang mereka inginkan, mempermudah dalam melakukan pendaftaran ulang, kemudian mempermudah untuk melihat hasil tes, lulus atau tidaknya. Kemudian pada batasan masalah dari sistem informasi ini adalah sistem ini hanya ditujukan kepada siswa ataupun siswi yang telah lulus dari SMA maupun sederajat dan ingin melanjutkan ke pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi dengan mengambil gelar tersebut. Kemudian sistem ini dapat mensinkronkan data yang diterima dengan data yang dimiliki pemerintah seperti NIK untuk mencegah tindak kecurangan serta pemalsuan data diri. Nah, di sini sistem ini mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Di antaranya adalah kelebihan dari sistem ini adalah mempermudah siswa dan siswi dalam mendaftar ke perguruan tinggi tingkat nasional. Sistem tersinkron dengan data pemerintah sehingga tidak akan terdapat pemalsuan data diri dan sebagainya. Nah, dikarenakan sistem ini bersifat online, maka sistem akan beroperasi selama 7 kali 24 jam, yaitu secara terus-menerus. Nah, kekurangan adalah karena jumlah siswa maupun siswi yang lulus dari SMA maupun sederajat itu terlalu banyak, maka akan mengakibatkan loading yang lama karena server penuh. Karena tersinkron dengan data pemerintah, sistem ini juga sangat rentan untuk diretas oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dan pemeliharaan server tersebut harus sering dilakukan. Nah, untuk perancangan sistemnya di sini saya sudah merancang interface-nya. Pada halaman login maka tampilan yang seperti ini. Dan untuk pada halaman isi data, maka di sini kita akan menyuruh diisi nama, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, dan berbagai informasi data diri kita lainnya. Kemudian pada isi perguruan tinggi yang diinginkan, di sini kita diisi untuk mengisi lulusan dari mana, asal sekolahnya, dan kemudian kita untuk memilih perguruan mana yang akan kita masuki. Nah, untuk proses dari sistem tersebut, di sini kita akan menggunakan UML agar terlihat lebih jelas. Nah, pada use case diagram ini, di sini siswa 1 dan siswa 2 akan membuat akun, kemudian langsung buat login dan mengisi data dari data diri dan perguruan tinggi yang ingin diinginkan. Setelah disubmit ataupun dikirim, maka mereka bisa melakukan logout. Nah, admin sendiri adalah admin yang mengatur jalannya web tersebut, yang akan melakukan login dan mengecek data apakah data itu benar atau tidaknya, dan kemudian bisa lakukan logout kembali. Nah, untuk activity diagramnya di sini saya membuat bahwa siswa atau siswi akan membuat akun, kemudian dari sistem tersebut akan menerima inputan mereka dan mendapatkan hak ataupun akses agar mereka bisa login ke dalam web tersebut. Nah, di dalam web itu mereka akan mengisi data diri, isi data perguruan tinggi, dan kemudian akan submit ataupun dikirim ke sistem yang mana nantinya akan dicek oleh seorang admin apakah datanya benar dan valid. Kemudian setelah benar maka akan diterima dan langsung bisa di logout. Nah, pada sequence diagram di sini kita akan menjelaskan bagaimana alur penjalannya sistem. Nah, dari awalnya itu kita akan masuk ke login, kita akan mengakses halaman, menginputkan username ataupun password dan tekan tombol login. Kemudian kita akan mengecek user. Jika validasi username passwordnya benar, maka kita akan masuk ke menu utama, dan jika username atau password kita salah, maka kita akan kembali ke halaman login tadi. Lanjut, kemudian kita akan mengisi data diri
mengunggah mengunggah berkas yang diperlukan, dan menginputkan perguruan tinggi yang diinginkan. Nah, dan kemudian kita akan memvalidasi data kembali. Jika data yang telah kita kirim tadi benar dan valid, maka admin akan memberikan akses agar data tersebut dapat disimpan di dalam database ataupun server kita. Nah, jika data yang tadi tidak valid ataupun invalid, maka kita akan kembali ke laman di mana kita akan mengisi data diri kita kembali dan perguruan tinggi lagi sampai benar-benar benar ataupun valid. Nah, setelah itu kita akan masuk lagi ke sini. Ketika kita mengimportkan data yang kita masukkan itu akan tersimpan ke dalam server yang akan mencocokkannya dengan nilai nilai kita dengan perguruan tinggi yang kita inginkan, sehingga akan terdapatlah hasil apakah kita bisa masuk ke sana ataupun tidak ya. Nah, kemudian untuk rancangan database ini sendiri, di sini siswi maupun siswa dapat menggunakan username, password, maupun nama, alamat, umur, dan data diri lainnya. Kemudian mereka dapat melakukan login, input data, dan logout. Nah, untuk sistem web ini sendiri, kita dapat melakukan login dan input data. Dan untuk admin ya, di sini kita melakukan user dan password, yang mana dia bisa melakukan login dan bisa memantau seluruh data yang masuk ke dalam sistem. Baiklah, itu saja penjelasan saya dari laporan sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru berbasis web. Jika ada salah kata maupun kurang kata, saya mohon maaf. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.